Bab 1261. Saat Wilfred bersembunyi di antara kerumunan, ia terus memantau pertarungan di langit. Nimbus mencari kesempatan untuk mengalahkan Mo dalam satu gerakan. Namun, saat Nimbus hendak menyerang, Wilfred merasakan 4 alam abadi mendekati Nimbus dengan kecepatan kilat. Wilfred sangat terkejut hingga ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. 4 alam abadi yang bersifat parsial. Apakah klan ular berkepala 9 tidak takut memperingatkan penegak alam semesta? 4 alam abadi parsial benar-benar melampaui jumlah semua kekuatan tempur teratas di Bima Sakti. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika keempatnya bekerja bersama, dengan waktu yang cukup, mereka dapat menghancurkan seluruh Bima Sakti. Angka tidak ada apa-apanya dibandingkan keempat orang ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanyalah semut. Ini sepenuhnya bertentangan dengan konvensi alam semesta. Begitu penegak alam semesta mengetahui hal ini, klan ular berkepala 9 akan menghadapi konsekuensi serius. Mengapa mereka berani melakukan ini? Wilfred tidak punya waktu untuk ragu-ragu, jadi dia melompat ke udara dengan cepat. Nimbus akan mati jika Wilfred tidak melakukan apapun untuk menghentikan keempat alam abadi yang menyerangnya pada saat yang sama. Jika Nimbus meninggal, Wilfred akan menjadi satu-satunya yang tersisa, dan mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Meskipun mereka mungkin tidak mengalahkan kelima alam abadi sebagian setelah mereka bergabung, setidaknya ada peluang kecil. Ketika seseorang berada di alam mereka, mereka akan membuka kemungkinan tak terbatas setelah mereka melangkah maju. Lebih jauh lagi, mereka juga akan abadi. Tak seorang pun ingin mati. Jika keduanya bekerja sama, akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan 5 lainnya. Akan tetapi, jika keduanya ingin membunuh kelima orang itu, mereka harus memastikan kelima orang itu tidak akan membunuh salah satu dari mereka sebagai balasannya. Siapa yang ingin dibunuh? Tidak seorang pun. Oleh karena itu, akan mudah untuk memenangkan pertarungan 5 lawan 2, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka. Setiap orang akan menyisakan ruang untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak mati. Ini akan membantu memastikan mereka tetap hidup. Selama mereka berhati-hati, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nimbus bisa merasakan bahaya yang mendekatinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi saat ini, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pihak lain bergerak cepat, dan mereka akan melakukan serangan diam-diam. Selain itu, jumlah mereka bukan hanya 1, tetapi 4 orang. Nimbus tersenyum pahit dalam hatinya. Aku tidak menyangka klan ular berkepala 9 mengabaikan konvensi alam semesta dan mengirim 4 orang ke alam abadi sebagian. Dia tidak bisa menahan serangan diam-diam dari keempat orang yang berada di tempat yang sama. Sekelas dia, meski mereka tidak sebaik dia. Jika dia mati, Wilfred harus melawan kelima orang itu sendirian, dan dia pun tidak akan bisa melarikan diri. Keluarga Barlowe akan hancur. Kekaisaran itu juga akan hancur. Mo sudah benar-benar gila. Ia dibutakan oleh kebenciannya. Dia bisa melawan semua manusia di Bima Sakti untuk membalas dendam. Semua orang tahu ambisi klan ular berkepala 9. Mereka ingin melahap Bima Sakti secara bertahap. Tujuan akhir mereka adalah membiarkan manusia di Bima Sakti untuk menjadi sumber makanan mereka yang tak terbatas sehingga mereka dapat tumbuh lebih cepat. Namun, bahkan jika mereka harus mati, mereka harus memastikan ras asing ini membayar harga yang mahal. Ledakan. Energi Nimbus meroket ke puncak. Kemudian, dengan sebuah pukulan, ia menangkis salah satu serangan dan kedua belah pihak mundur. Tak lama kemudian, penyerang kedua maju ke depan. Ia menempelkan cakarnya yang tersembunyi di balik jubah hitamnya di punggung Nimbus. Huff! Nimbus memuntahkan beberapa bagian organnya yang berlumuran darah. Pada saat yang sama, tubuhnya terlempar ke depan karena inersia dan menyerbu ke arah orang yang pukulannya telah ia blokir sebelumnya. Dia melayangkan pukulan lain, sementara orang satunya mengayunkan cakarnya ke arah Nimbus. Namun, pukulan Nimbus tidak mengenai cakar lawannya. Sebaliknya, ia menggeser pukulannya sedikit dan menghantam tepat ke dada lawannya. Bab 1262. Pada saat yang sama, cakar orang lain juga mendarat di dada Nimbus. Puff! Huff! Keduanya muntah darah pada saat yang sama.
Tak lama kemudian, sebuah suara yang bingung dan jengkel berteriak. Bajingan, kamu ingin mati. Mata ganti mata, luka ganti luka. Pihak lain tidak menyangka Nimbus akan melakukan hal ini. Nimbus tahu dia tidak bisa lolos dari serangan diam-diam keempat orang itu. Karena itu, dia menyerah untuk membela diri dan memutuskan untuk melukai sebanyak mungkin dari mereka. Dia ingin membuat pihak lain membayar bahkan jika dia harus mati. Tubuhnya terbang mundur lagi. Selama proses ini, serangan orang ketiga mendekat dengan cepat. Ekor yang kuat menyapu Nimbus dari samping. Pada saat ini, dia hanya bisa secara naluriah mengangkat lengannya untuk membela diri. Gedebuk. Retakan. Dua suara bisa terdengar. Salah satu lengan Nimbus patah. Setelah terkena 3 pukulan yang setingkat, Nimbus merasa pening dan pusing. Tak hanya organ tubuhnya yang terluka akibat benturan itu, lengan kirinya juga patah. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Akan tetapi, pertarungan masih jauh dari selesai. Penyerang keempat, Severus, sekarang berada di atas Nimbus. Kemudian, dia mencengkeram kepala Nimbus. Jika serangan ini berhasil, Nimbus, manusia terkuat di Bima Sakti, akan mati saat itu juga. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Untungnya, Wilfred tiba tepat waktu. Dia mengambil risiko diserang oleh 2 penyerang lainnya untuk datang ke sisi Nimbus dan memblokir serangan fatal Severus. Pada saat yang sama, dia membawa Nimbus keluar dari jangkauan serangan mereka. Sekarang, mereka melayang di udara pada jarak yang agak jauh. Keduanya berhasil bertahan hidup, tetapi mereka terluka parah. Hanya 30% dari kekuatan tempur mereka yang tersisa. Sebaliknya, hanya 1 dari 4 ular berkepala 9 di alam abadi sebagian yang terluka. Sisanya tidak terluka. Ular berkepala 9 telah mencapai tujuan mereka dalam serangan mendadak ini. Wilfred segera mengeluarkan 2 pil. Dia memberikan 1 pil kepada Nimbus setelah meminum 1 pil sendiri. Pil-pil itu dimaksudkan untuk menstabilkan kondisi mereka. Nimbus dan Wilfred telah melarikan diri untuk saat ini, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Darah terus mengalir keluar dari tubuh mereka. Mau kembali pada saat ini. Keempat ular berkepala 9 berdiri di belakangnya tanpa bersuara. Tubuh mereka tersembunyi di balik jubah mereka. Saat melihat Nimbus dan Wilfred, Mo tertawa, haha. Nimbus, aku tidak menyangka kau, Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, akan berada dalam kondisi seperti ini hari ini. Bagaimana, hebat sekali bisa lengah, bukan? Bukankah kau orang terkuat di Bima Sakti dan tak terkalahkan? Kenapa kau terluka? Haha, dengar, Nimbus, hari peringatan kematian keluargamu tahun depan adalah hari ini. Mo ingin mengalihkan perhatian Nimbus, dan itulah sebabnya ia melawannya sendirian. Dengan begitu, Severus dan yang lainnya dapat melancarkan serangan diam-diam yang akan membunuh Nimbus dalam satu gerakan. Bahkan jika Nimbus masih hidup, dia terluka parah. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sekarang. Rencananya kali ini sangat berhasil. Keluarga Barlowe dan Kekaisaran Bima Sakti akan menjadi sejarah, dan Sang Ruil akan mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi. Nimbus dan Wilfred tidak menjawab Mo. Mereka hanya minum pil penyembuh dan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih. Mereka ingin mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan tempur untuk menanggapi pertempuran yang akan datang. Serangan mendadak di udara itu berakhir dalam sekejap mata. Bagi orang lain, hanya butuh 2 detik bagi Kaisar Nimbus untuk terluka parah. Sekarang, ada pula seorang lelaki tua yang mendukung Kaisar. Tampaknya dia juga terluka parah. Terlebih lagi, sekarang ada 4 pria berjubah hitam di belakang Mo yang datang entah dari mana. Bab 1263. David baru saja melumpuhkan Klaus secara diam-diam, dan dia tidak memperhatikan pertempuran di langit. Oleh karena itu, David tidak segera menyadari ketika Severus dan ular berkepala 9 lainnya mengejutkan Nimbus. Pertarungan antara sebagian alam abadi berlangsung sangat cepat, terutama serangan mendadak dalam pertarungan 4 lawan 1. Hasilnya terlihat jelas hanya dalam beberapa detik. Orang-orang yang tidak cukup kuat tidak akan mampu melihat pertarungan. Jika Mo tidak melakukan serangan diam-diam, akan sulit baginya dan kelompoknya untuk mengalahkan Nimbus dan Wilfred.
Ketika penyerang ular berkepala 9 yang keempat, Severus, hendak menyentuh kepala Nimbus, David menyadarinya dan hendak mengambil tindakan. Bagaimanapun, Nimbus adalah kaisar kekaisaran Bima Sakti dan juga ayah Astrid. David tidak sanggup melihat dirinya dibunuh oleh makhluk asing tersebut. Namun, Wilfred berhasil sampai di sana tepat pada waktunya. Nimbus tidak dalam bahaya besar lagi, jadi David tidak bertindak. Keempat ular berkepala 9 berada di alam abadi sebagian. Selain Raja Mo dari Sangruil, akan ada 5 dari mereka. Kilatan kegembiraan tampak di mata David. Saat ini, dia ingin menguji kekuatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan kelima orang itu dengan 3 keterampilan tempur terbaiknya dan pedang pembelah jahat yang dapat menebas semua hal jahat. David sedikit terkejut saat memikirkan hal ini. Mereka semua berada di sebagian alam abadi. Secara logika, ia seharusnya merasa takut dan menghindari pertarungan dengan lawan yang levelnya setara dengannya. Namun, saat ini, David sama sekali tidak takut. Ia hanya merasa bersemangat. Ia hanya memiliki satu kata dalam hatinya, berjuang. Tidak peduli apapun hasilnya, David ingin melawan makhluk asing ini. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka akan mengalami kekalahan telak. Ia tidak percaya diri karena ia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, David merasa ia memiliki cukup kekuatan. Mia menatap tatapan gembira David dari satu sisi. Yang Mulia terluka, tetapi David tampak begitu gembira. Bukankah ini ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang pendosa Sangruil? Apa yang harus saya lakukan? David adalah mata-mata Sangruil Siner. Apa yang harus aku lakukan? Mia berpikir dengan panik. Dia telah bersama David selama ini. Mia telah menyaksikan penampilan David sejak mereka pergi ke planet Bak dan kemudian kedua planet pribumi yang masih hidup itu. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga baik. Bagaimana mungkin dia seorang Sangruil? Pendosa. Namun, Mia bingung dengan ekspresinya saat ini. Dia merasa tidak mengerti David sama sekali. Perkataan Mo terngiang di telinga semua orang, menyebabkan semua orang di Gold Peak merasa takut. Mereka tidak percaya bahwa kaisar mereka yang perkasa terluka parah. Namun, melihat kondisi kaisar saat ini dan darah yang terus mengalir dari mulutnya ke lantai, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang mereka lihat. Yang Mulia terluka parah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Seseorang bergumam. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Banyak orang di Gold Peak tercengang karena Nimbus terluka parah. Bahkan jika mau mengatakan dia telah menyakiti Nimbus sebelumnya, tidak ada yang mempercayainya karena mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kini, Nimbus berdarah dari mulutnya dan salah satu lengannya terkulai lemas. Sulit untuk mengatakan apakah ia bisa terus bertarung. Bab 1264 cedera seperti itu cukup serius. Melihatnya secara langsung lebih mengejutkan daripada hanya mendengarnya. Kita harus tahu bahwa Kaisar tidak terkalahkan di mata semua orang di Bima Sakti. Bagi mereka, ia adalah sosok yang maha kuasa. Kini, citra sang kaisar yang tak terkalahkan telah hancur dan keyakinan mereka pun runtuh. Banyak orang mulai menangis. Mereka tumbuh sambil mendengarkan legenda seputar kaisar. Mereka merasa sangat bangga bisa bertemu langsung dengan kaisar, dan mereka memandang kaisar sebagai tujuan akhir mereka. Kini mereka akhirnya mendapat kesempatan menemui sang kaisar, tetapi dia dalam kondisi begini. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Ratapan meletus di puncak emas planet Royal. David menatap semua orang di sekitarnya dengan heran. Apa yang terjadi? Mengapa mereka menangis begitu sedih? Jika aku tidak tahu apa yang terjadi, aku akan mengira anggota keluarga mereka baru saja meninggal. Apakah mereka takut? Bodoh. Bukankah mereka ini para jenius dari semua kekuatan di Bima Sakti? Bagaimana mereka bisa begitu pemalu? David tidak mengerti betapa putus asanya rasanya ketika keyakinan seseorang hancur begitu mudahnya. Mereka yang tidak pernah mengalaminya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Permaisuri Gamora, Putri Astrid, 18 pangeran, dan para menteri dari dunia politik dan militer melihat situasi Kaisar Nimbus saat ini. Sejujurnya, lebih sulit bagi mereka untuk menerima hasil ini dibandingkan dengan yang lain. Selain itu,
Mereka mengerti apa arti hasil ini. Keluarga Barlowe dan kerajaannya hancur. Ayah! Teriak Astrid dan terbang ke tempat Kaisar Nimbus berada. Astrid, jangan pergi. Gamora menghentikan Astrid dari belakang. Sekalipun dia ingin pergi dan menengok kondisi suaminya, dia tahu sekarang belum saatnya. Musuh-musuh mereka masih mengawasi mereka dengan penuh rasa iri. Jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan melakukan apapun selain menciptakan lebih banyak masalah. Namun, bagaimana Astrid bisa mendengarkan Gamora saat ini? Dia hanya tahu bahwa ayahnya dan kakek Wilfred terluka, jadi dia harus pergi dan memeriksanya. Mereka, ibu dan anak itu terbang ke udara satu demi satu. Saat Astrid melihat ayahnya yang tak terkalahkan terluka parah, dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir dari matanya. Saat Gamora melihat suaminya, dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan berusaha untuk tidak menangis keras. Ini pasti Nimbus yang paling babak belur dan terluka sejak mereka bertemu. Otaknya sedang kacau saat ini. Gamora tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu suaminya. Nimbus memaksakan senyum. Dia tidak memarahi ibu dan anak itu karena datang kepadanya. Dia tahu dia tidak bisa lolos hari ini. Bukan hanya dia, seluruh anggota keluarganya dan menteri kekaisaran juga tidak akan lolos dari nasib ini. Akan menjadi suatu penghiburan baginya jika ia dapat tinggal bersama keluarganya sebelum ia meninggal. Karena keadaan sudah meningkat ke tahap ini, pilihan terbaik bagi putri keluarga Barlowe adalah kematian. Begitu Sangruil Sinners menangkap Astrid, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Buho, ayah, kakek Wilfred, bagaimana perasaanmu? Astrid menangis saat dia bertanya. Astrid, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku tak terkalahkan. Batuk-batuk. Sebelum Nimbus bisa menyelesaikannya, dia mulai batuk dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya lagi. Nimbus, berhenti bicara. Cobalah untuk mengendalikan luka-lukamu, kata Wilfred dari satu sisi. Ayah, dengarkan kakek Wilfred. Berhenti bicara. Gamora tidak mengatakan apapun. Dia menutup mulutnya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya suaminya akan terluka parah hingga muntah darah ketika berbicara. Bab 1265. Haha, sungguh pemandangan yang harmonis. Sungguh mengharukan. Nimbus, hargai ini. Ini akan menjadi reuni terakhir keluargamu. Jangan menuduhku tidak memberimu kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Mo sambil tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Sejak kekaisaran mengalahkan Sangruil, keluarga Labate terus memikirkan cara membalas dendam. Tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus menghancurkan keluarga Barlowe. Kini, hari itu telah tiba. Bahkan jika terlambat, tidak apa-apa asalkan masih ada di sini. Hidup Sangruil, hidup Sang Raja. Para pendosa Sangruil yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak kegirangan. Mereka tidak perlu berjuang lagi di ambang kematian. Mereka akhirnya bisa muncul di wilayah kerajaan tanpa malu-malu. Mulai hari ini, Bima Sakti akan menjadi milik Sangruil. Mereka tidak akan menjadi sasaran cemoohan lagi, sebaliknya, mereka akan dihormati oleh semua orang. Dasar bajingan hina, kenapa kalian melakukan ini pada ayahku? Astrid menunjuk Mo dan bertanya. Putri Astrid, sadarilah statusmu saat ini. Kau tidak akan menjadi seorang putri, tetapi budak Sangruil segera. Setelah Mo mengatakan itu, dia menyeringai sebelum melanjutkan dengan keras, para Sangruilian, dengarkan. Setelah kita menggulingkan kekaisaran Bima Sakti, aku akan memberi penghargaan kepada semua orang sesuai dengan kontribusi mereka. Kalian yang memberikan kontribusi terbesar akan mendapatkan kesempatan untuk bersenang-senang dengan Milky Way Empire selama 3 hari. Kalian akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati menjadi suami sang putri selama 3 hari. Kalian harus tahu bahwa Putri Astrid adalah salah satu dari 4 peri di Bima Sakti. Dia memiliki tubuh dan penampilan yang menawan, jadi Anda pasti akan merasa seperti berada di surga jika tidur dengannya. Hidup Sangruil, hidup Sang Raja. Para Sangruil mulai bersemangat lagi. Siapapun yang bisa bersenang-senang dengan Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti akan dapat membanggakannya selamanya.
Wajah Astrid memerah saat mendengar Mo ingin memberikannya kepada Sangruil Siner yang memberikan kontribusi terbesar. Lebih baik aku mati daripada membiarkan kalian bajingan melakukan apa yang kalian mau. Astrid membalas dengan keras. Mati, kau sangat cantik. Akan sangat disayangkan jika kau mati. Ditambah lagi, jika aku berhasil menangkapmu, kematian hanya akan menjadi fantasi. Saat itu terjadi, aku akan menganugerahkanmu kepada 10 kontributor Sangruil teratas, dan aku akan membiarkan mereka masing-masing memilikimu selama 3 hari. Aku ingin menjadikan Putri Astrid dari Kekaisaran Milky Way menjadi pelacur yang bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu, aku ingin kau memiliki anak Sangruilian sehingga leluhur Barlowe tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Mo menjadi sedikit gila karena kegembiraan. Hal itu dapat diketahui dari bagaimana wajahnya berubah ketika dia berbicara. Astrid begitu marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunjuk Mo dengan jarinya yang gemetar. David memandang Mo yang gila di langit. Akan menjadi bencana bagi umat manusia jika dia membiarkan orang ini mengambil alih Bima Sakti. Terlebih lagi, klan ular berkepala 9 pasti telah mengirim keempat pria berjubah hitam itu. David bisa merasakan energi tidak nyaman datang dari mereka. Mungkin karena mereka tidak berasal dari ras yang sama. Ini adalah pertama kalinya David bertemu kehidupan cerdas dari ras lain. Ada banyak ras di bumi, tetapi hanya manusia yang memiliki kecerdasan. David tahu ras asing tidak akan memiliki ambisi yang sama seperti manusia. Akan mudah bagi Mo untuk meminta bantuan ras asing, tetapi mungkin sulit baginya untuk meminta ras asing itu pergi. Mo memang gila. Dia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam. David berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Mo, cepat atau lambat, Sangruil akan mendapat balasan atas perbuatannya. Sebentar lagi, semua orang di Bima Sakti akan dimakan, tetapi klan ular berkepala 9 dan Sangruil akan menjadi pendosa semua manusia di Bima Sakti. Sebelum Wilfred sempat menyelesaikan ucapannya, Mo menyela. Diam, dasar bajingan, karena kau terburu-buru ingin mati. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Saat kau sampai di sana, sampaikan salamku kepada leluhurmu. Katakan pada mereka bahwa aku, Raja Mo dari Sangruil, adalah orang yang memusnahkan keluargamu dan kekaisaran Bima Sakti. Mo ingin terus menyaksikan keluarga Barlowe jatuh dalam keputusasaan untuk melampiaskan amarah di hatinya. Akan tetapi, karena Wilfred terus-menerus menyebut klan ular berkepala 9, Mo tidak lagi bersikap baik kepadanya. Dia tidak bisa membiarkan publik mengetahui tentang klan ular berkepala 9. Oleh karena itu, keluarga Barlowe harus segera mati. Gamora merasakan ada yang tidak beres, jadi dia menarik Astrid ke dalam pelukannya dan mengecup Nimbus. Bahkan jika mereka harus mati bersama sebagai sebuah keluarga. Bab 1266. Nimbus membuka mulutnya untuk mencoba menyuruh Gamora pergi bersama Astrid, tetapi pada akhirnya, mulutnya berubah menjadi desahan. Lawan mereka adalah 5 alam abadi yang bersifat parsial, dan mereka tidak akan memiliki peluang menang bahkan jika Nimbus dan Wilfred bekerja sama di puncaknya. Sekarang, keduanya terluka parah, dan mereka bahkan tidak dapat menggunakan 30% dari kekuatan tempur mereka. Dalam situasi ini, akan lebih baik bagi para wanita di keluarga Barlowe untuk mati. Kecuali ada keajaiban atau mereka bertemu dengan penegak alam semesta yang melewati Bima Sakti, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka. Namun, kemungkinan hal ini terjadi hampir nol. Severus, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Bima Sakti akan menjadi milik kita jika kita membunuh keluarga Barlowe. Kata Mo. Sesuai keinginanmu, Mo, jawab Severus. Untuk mencegah kecelakaan dan membunuh Nimbus dan Wilfred sekaligus, kelima alam abadi yang tersisa memutuskan untuk menyerang pada saat yang sama. Semua orang di Gold Peak di planet Royal menatap langit dengan gugup. Keyakinan dalam hati mereka telah hancur. Bukan hanya Kaisar Nimbus yang terluka parah, tetapi ia bahkan mungkin terbunuh. Mereka akan menjadi saksi kematian Nimbus, sosok legendaris yang tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, kelima alam abadi yang tersisa muncul di hadapan Nimbus dan yang lainnya.
Nimbus dan Wilfred tidak akan menunggu kematian mereka dan membiarkan ras asing ini membunuh mereka. Mereka harus membuat ras asing membayar. Kedua pria itu adalah paman dan keponakan, tetapi mereka juga guru dan murid. Setelah saling memandang, mereka dapat mengerti apa yang dipikirkan masing-masing. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke pria berjubah hitam yang baru saja terluka oleh Nimbus. Kita akan mati, jadi mari kita bawa salah satu dari mereka bersama kita. Akan lebih mudah untuk menyerang orang yang terluka. Saat keduanya hendak beraksi, cahaya pedang merah yang mengejutkan melesat dari tanah dan menebas langsung ke arah Mo dan keempat alam abadi lainnya. Semua orang di puncak emas hanya melihat warna merah yang menyilaukan di depan mereka muncul tiba-tiba. Mereka tidak bisa melihat apapun selain warna merah. Cahaya merah itu juga membuat mata mereka sakit, jadi mereka segera menutupnya. Apa yang terjadi? Semua orang penasaran dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Oh tidak, tidak bagus. Mo dan keempat ular berkepala 9 di alam abadi merasakan malapetaka yang akan datang menghampiri mereka. Mereka segera berhenti bergerak maju dan mundur. Saat mereka melangkah mundur, cahaya pedang merah menebas tempat mereka berada. Jika ular berkepala 9 tidak cukup tajam, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ini karena mereka bisa merasakan ketajaman cahaya pedang merah. Itu dapat dengan mudah mengiris sisik mereka yang keras dan merusak organ dalam mereka. Setelah cahaya merah menghilang dan semua orang membuka mata, mereka melihat sosok manusia di udara. Orang itu memegang pedang merah panjang, dan dia berdiri santai di antara Kaisar Nimbus dan Raja Mo dari Sangruil. Bab 1267. Orang di antara mereka berdua adalah David. Ketika Mo dan orang-orangnya hendak menyerang Nimbus, David segera mengeluarkan pedang pembelah jahatnya dan mengayunkannya untuk menghalangi Mo dan yang lainnya agar tidak bergerak maju. Pada saat yang sama, ia berhasil menakut-nakuti Mo dan yang lainnya agar mundur, menyelamatkan Nimbus dan keluarganya. Pedang ini tidak sama seperti sebelumnya. Dulu, David dapat menggunakannya dengan santai karena lawannya terlalu lemah, dan dia tidak mau repot-repot melawan mereka dengan serius. Namun, kali ini berbeda. Dia melawan 5 alam abadi parsial. Bahkan jika dia memiliki pedang pembelah kejahatan, gelombang acak tidak akan cukup untuk mengancam Mo dan yang lainnya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya David menggunakan salah satu dari 3 keterampilan tempur teratas, teknik pedang pembelah kejahatan, bersama dengan pedang pembelah kejahatannya. Gabungan keduanya, ditambah kekuatan David yang sebagian berada di alam abadi, merupakan kekuatan yang mengerikan. David sendiri sedikit terkejut. Itu tidak semudah yang dibayangkannya sekarang. Bahkan Mo dan 4 alam abadi parsial lainnya harus menghindari pedang David untuk sementara waktu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pedang itu. David hanya ingin menghentikan pihak lain dan kemudian bergegas menghampiri. Namun, dia justru menakuti Mo dan yang lainnya hingga mundur. Ini benar-benar di luar dugaannya. Pedang David membantu meringankan krisis Nimbus dan keluarganya. Kemudian, dia berdiri di antara kedua pihak dengan mudah dan menghalangi Mo dan sebagian alam abadi lainnya. Kemunculannya mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Meskipun orang-orang ini menutup mata mereka karena rasa sakit dari cahaya merah, mereka akhirnya membuka kembali mata mereka terhadap pemandangan ini. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai kekuatan besar, jadi mereka bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Pemuda yang muncul tiba-tiba ini pasti telah menyelamatkan sang kaisar. Kali ini, David tidak mengenakan topengnya, dan ia bertindak dengan identitas aslinya. Dengan demikian, semua orang bisa melihat wajahnya. Bukankah dia pemuda yang datang terakhir? Dia menyelamatkan yang mulia dari 5 alam abadi yang parsial. Astaga, apakah mataku mempermainkanku? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Seseorang mengenali David dan berseru kaget. Bukan hanya dia, banyak orang yang mengenali David. Ini karena dia datang ke Gold Peak tepat waktu dan dibawa ke depan. Jadi dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada semua tamu. Dia masih muda tapi dia sangat sombong. Itulah kesan semua orang tentang David tadi.
Mia menatap kursi kosong di sebelahnya lalu menatap sosok tinggi di langit dengan pedang merah yang dikenalnya. Pada saat ini, pikirannya kosong. Benarkah itu David? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tadi dia sempat curiga kalau David adalah mata-mata Sang Wilsiner, tapi sekarang kenyataan menamparkan wajahnya. Mengapa seorang pendosa Sangruil menyelamatkan Yang Mulia dari Mo? Pada detik itu, Mia mengerti banyak hal. Saat itu, David berkata padanya, "Aku memang jagoan. Jangan buat aku malu." Mia berusaha sekuat tenaga membayangkan betapa jagoannya dia, tetapi orang dalam imajinasinya jauh berbeda dari kekuatan David yang sebenarnya. Tidak heran David sama sekali tidak rendah hati pada malam kedatangan Kaisar, dan dia bahkan ingin melawan Kaisar. Begitu ya, David sudah setingkat dengan Yang Mulia. Dan kegembiraan yang ditunjukkannya tadi adalah karena dia menemukan lawan yang sepadan. Oh, Mia, kau benar-benar pecundang. Kau sangat beruntung bisa mengikuti orang yang begitu kuat, tetapi kau masih mencurigainya. Kau bahkan mengukur hatinya dengan ukuranmu sendiri. Untungnya, dia orang yang lebih dewasa, jika tidak, dia pasti sudah meninggalkanmu sejak lama. Jika itu terjadi, kau seharusnya menangis saja sampai buta, pikir Mia dalam hati. Orang lain di puncak emas juga mengenali David. Mereka adalah Grandmaster Cruz dan Nele dari keluarga Dalla Rosa. Alasan mereka mengenali David adalah karena pedang merah panjang di tangan David. Bab 1268. Meskipun David mengenakan topeng saat menghabisi keluarga Tufin, dia masih menggunakan pedang merah panjang ini. Kakek, dialah yang membantu kita menghabisi Grandmaster Tufin. Meskipun dia memakai topeng waktu itu, aku tidak akan pernah melupakan pedangnya. Nele menatap David di langit dan menangis. Setelah kejadian terakhir kali, dia bertanya kepada kepala istana bulan apakah mereka mengenal seseorang yang menggunakan pedang merah panjang. Namun, kepalanya berkata tidak. Banyak tokoh penting di wilayah kerajaan menggunakan pedang, tetapi tidak ada satupun yang menggunakan pedang merah panjang. Tentu saja, Cruz juga tidak akan melupakan David. Jika David tidak muncul, keluarga Tufin mungkin akan menghancurkan keluarganya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa David tidak saja menyelamatkan keluarga Dalla Rosa, ia bahkan memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Ya, aku tidak menyangka dia masih sangat muda dan kuat. Kami ingin mencarinya dan berterima kasih padanya, tetapi kurasa kami tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Lagi pula, kekuatan kami terlalu jauh, kata Cruz dengan sedih. Benarkah? Apakah kami benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi? Nele bergumam pada dirinya sendiri. Entah kenapa hatinya menegang tanpa alasan. Tidak serius, tapi sangat menyakitkan. Di langit, saat Nimbus dan Wilfred berusaha sekuat tenaga untuk menyeret salah satu pria berjubah hitam yang terluka bersama mereka, mereka merasakan hawa dingin menghampiri mereka. Namun, David tidak menargetkan mereka, jadi mereka tidak merasakan bahaya apapun. Cahaya pedang merah yang tiba-tiba tidak menghalangi pandangan mereka. Namun, keduanya terkejut dengan kedatangan David. Pembangkit tenaga listrik lain yang setingkat dengan kita. Terlebih lagi, dilihat dari bagaimana pedang tadi dapat menakuti Mo dan sebagian alam abadi lainnya, orang ini sangat kuat. Nimbus tercengang. Tunggu. Mengapa pedang merah orang itu begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Nimbus memikirkannya. Kemudian, dia teringat sesuatu. Matanya melebar dan dia berkata, David. Tuan Barlowe, Anda dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Serahkan saja padaku. Anda harus membawa Astrid dan yang lain ke sana untuk berobat, kata David tanpa menoleh. Ketika Gamora dan Astrid mendengar suara David, mereka membuka mata dan mengangkat kepala. Tadi mereka pikir mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, mata mereka tertutup sejak awal. David, Astrid berteriak kaget. Gamora tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia menatap David dengan ekspresi rumit. Ia tak pernah menyangka bahwa penyelamat keluarganya adalah anak ini, yang tidak pernah ia harapkan sama sekali. Gamora menatap Astrid dalam pelukannya, yang tampak terkejut. Sepertinya penglihatan putriku lebih baik daripada aku. Wilfred juga menatap David. Jadi sepertinya orang yang kudeteksi kemarin adalah anak ini.
Sepertinya dia dekat dengan Nimbus dan keluarganya. Dilihat dari bagaimana anak ini menyelamatkan kita, sepertinya kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. David, itu benar-benar kamu. Bagaimana mungkin? Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tanya Nimbus dengan kaget. Tuan Barloway, kekuatan tidak ada hubungannya dengan usia. Alam semesta begitu besar, seberapa banyak yang bisa kamu pahami? Apakah kamu pikir kamu dapat sepenuhnya memahami galaksi Bima Sakti yang sangat kecil ini? Jawab David. Nimbus kembali sadar setelah mendengar apa yang dikatakan David. Ia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri sebagai seorang kaisar, jadi ia tersenyum pahit dan menjawab, David, kau benar. Aku tidak bisa melihat hutan karena pepohonan. Tuan Barloway, turunkan mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau tetap di sini. Hati-hati. Nimbus tidak menolak. Sebaliknya, ia bersiap membawa keluarganya ke Gold Peak. Ia dan Wilfred terluka parah, sehingga mereka membutuhkan perawatan serius. Bab 1269. Sementara kemunculan David mengejutkan Nimbus dan keluarganya, hal itu juga membuat Mo dan gengnya marah. Mereka hampir berhasil sekarang. Mereka akan membunuh Nimbus dalam sebuah langkah yang akan menentukan nasib mereka. Namun, orang lain yang berpangkat sama dengan mereka muncul entah dari mana. Terlebih lagi, dilihat dari pukulan itu, mereka tidak bisa meremehkan kekuatan orang ini, terutama pedang merah panjang di tangannya. Mereka merasa seolah-olah ujung pedang itu mengenai punggung mereka. Mo dan sebagian alam abadi lainnya tercengang oleh pedang David. Mereka baru sadar ketika Nimbus hendak pergi. Tentu saja Mo tidak mengizinkan Nimbus pergi. Dia akhirnya menemukan serangan mendadak ini untuk melukai Nimbus dengan parah, sehingga dia tidak dapat melewatkan kesempatan besar ini untuk membunuh Nimbus. Jika tidak akan semudah ini membunuhnya seperti hari ini. Sebagai Raja Sangruil, Mo tidak bisa berdiam diri saja meskipun yang lain bisa. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Nimbus pergi. Saat Nimbus hendak pergi, tubuh Mo menghilang dari tempatnya berada. Namun, ketika dia hendak mendekati Nimbus dan keluarganya dengan kecepatan kilat. Wuih, kilatan cahaya merah menyala di depannya, memaksanya untuk segera berhenti dan menunjukkan dirinya. David telah memperhatikan pergerakan Mo dan yang lainnya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka lolos begitu saja. Mo, lawanmu sekarang adalah aku. Jangan salah paham. David memainkan pedang pemecah kejahatan di tangannya dan berkata sambil menyeringai. Mo menatap lurus ke arah David yang melayang di langit. Ia sangat ingin melahap David sekarang juga. Jangan menatapku seperti itu. Aku malu, David mengejek. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa ada di Bima Sakti? Tanya Mo, menahan amarahnya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tidak berada di pihakmu. Apa kau yakin ingin menjadi musuh Sangruil? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau masih berada di alam abadi sebagian. Sementara itu, kami punya 5 dari mereka di sini. Kau akan menyerahkan Barlowes kepada kami jika kau pintar, dan aku dapat mempertimbangkan untuk mengampunimu. Mo, kau sangat penuh omong kosong. Lawan saja aku jika kau mau. Kau banyak bicara seperti wanita. Apa kau benar-benar menyebut dirimu Raja Sangruil? David membalas tanpa menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Mo. Kau, Mo melotot ke arah David. Ia terdiam mendengar jawaban David. Bukannya dia tidak ingin membunuh David secara langsung. Sebaliknya, dia tidak punya keyakinan. Pedang David cukup menakutkan. Bahkan Severus dan ular berkepala 9 lainnya di alam abadi sebagian memilih untuk tetap diam. Jelaslah mereka takut pada pedang di tangan David. David, hati-hati. Paman Wilfred dan aku akan datang membantumu begitu kami pulih. Hati-hati, David. Terima kasih, David. Nimbus dan keluarganya turun setelah mengatakan itu. Mo hanya bisa melihat mereka pergi. Dia tahu dia tidak punya peluang dengan David di depannya. Namun, pada saat itu, Severus dari keempat ular berkepala 9 berteriak, maju. Keempat pria berjubah hitam itu menyerang pada saat yang sama. Jelas, mereka tidak ingin membiarkan Nimbus pergi begitu saja. Mereka bekerja keras untuk menciptakan keuntungan sebesar itu,
jadi mereka tidak bisa menyerah hanya karena kemunculan David. Kalau David berada di alam abadi, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan berlari secepat yang mereka bisa. Mereka mungkin beruntung bisa lolos dengan selamat. Namun, karena mereka semua berada di alam abadi parsial, mengapa mereka berlima harus takut pada David? Jika Nimbus pulih dan dapat menggunakan lebih dari 50% kekuatan tempurnya, akan sulit bagi mereka untuk menguasai situasi. Mereka hanya dapat menyelesaikan misi mereka jika 1 atau 2 dari 5 orang terluka parah atau tewas. Di antara keempat pria berjubah hitam, 2 orang akan mengincar David, sedangkan 2 orang lainnya akan mengincar Nimbus dan keluarganya. Pada saat ini, Mo kembali sadar. Ia memutuskan untuk bertindak dan segera mendekati Nimbus. Saat David menghadapi serangan mendadak dari kelima orang itu, ekspresinya berubah serius. Namun, ia tidak takut. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat. Bab 1270. Hari ini, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertarung tanpa hambatan. Dia ingin melihat sampai di mana batasnya. Teknik pedang pemecah kejahatan. Gerutu David dalam hatinya. Kemudian, dia mengayunkan pedang pembelah kejahatan. Langit kembali memerah. Dengan lambaian ini, cahaya pedang yang mencapai langit mengiris Mo dan 2 pria berjubah hitam lainnya. Pada saat ini, 2 pria lainnya telah muncul di hadapan David. Mereka menyerang David dari kedua sisi. Mereka memamerkan cakar ular berkepala 9 yang ditutupi sisik keras dari bawah jubah hitam mereka. David tidak panik ketika keduanya menyerangnya. Pertama, dia melambaikan tangan kirinya dan menggunakan Void Pang, salah satu dari 3 keterampilan tempur teratas, untuk memukul salah satu penyerang. Ledakan. Pada saat yang sama, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk memasang perisai di sisi lainnya. Ketika pria berjubah hitam lainnya hendak mencapainya, dia dihalangi oleh kekuatan pikiran David. Kemudian, kekuatan pikiran yang kuat menyelimuti pria berjubah hitam itu dengan cepat dan menahannya dengan erat. Namun, kali ini berbeda. Saat itu, kekuatan pikiran David, yang akan berhasil dalam setiap upaya, hanya menghentikan serangan parsial alam abadi berkekuatan penuh untuk sementara waktu sebelum hancur. Pria berjubah hitam itu berhasil melepaskan diri dari kekuatan pikiran yang menahannya setelah beberapa saat. Namun, hal ini juga mengejutkan pria berjubah hitam itu. Apa ini? Sekarang hanya ia yang bisa menghalangi seranganku, ia bahkan bisa menahanku. Bahkan jika itu hanya sepersekian detik, itu akan menentukan hasil pertarungan antara kekuatan-kekuatan yang setara. Penghalang pikiran David hancur, dan itu juga menghentikan serangan pria berjubah hitam itu. Dalam detik itu, David segera memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan pantulan dari tabrakan itu untuk mundur dengan cepat, menghindari serangan itu. Saat dia mundur, dia mengayunkan pedang pembelah kejahatan di tangan kanannya. Wuih! Sebuah lengan terlepas dari tubuh pria berjubah hitam itu dan terbang ke udara. Kelihatannya seperti lengan, tetapi sebenarnya itu adalah cakar besar yang tersembunyi di balik jubah hitam itu. Darah langsung menyembur keluar dari lengan pria berjubah hitam itu. Kemudian, terdengar jeritan kesakitan yang memekakkan telinga. Ah! Lengan lelaki berjubah hitam itu terpotong dan rasa sakit yang luar biasa menguasai seluruh tubuhnya, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia belum pernah terluka separah ini sejak dia lahir. Lengannya terpotong. David mundur ke jarak yang aman. Kemudian, dia berhenti dan melayang di kehampaan. Setelah itu, dia melambaikan tangan kirinya. Sialan, cakar itu sangat keras. Punggung tanganku masih terasa sakit sekarang. Orang yang baru saja bertabrakan dengan David juga berdiri di kejauhan. Dia kemudian diam-diam menyembunyikan tangan kanannya yang gemetar. Rasa sakit yang hebat merayap naik dari telapak tangannya. Tidak semudah itu untuk menghentikan Void Pang, salah satu dari 3 keterampilan tempur terbaik David. Namun, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Jika dia bertukar tempat dengan Draco sekarang, dialah yang akan kehilangan lengannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana David melakukannya, jika Draco tidak bisa menghentikannya, dia juga tidak bisa. Jika salah satu lengan Draco terputus, itu berarti dia telah kehilangan 80% kekuatan tempurnya.